Resound Resound our our stories. stories. Yeay. 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 Ya oke, halo guys, welcome back to our YouTube channel. Nggak ada yang bukan YouTube channel ya guys. Nah, belakangan ini tuh Bang, gue akan menyampaikan satu topik yang mungkin bisa jadi perbincangan kita semua. Tapi gara-gara di sini hanya ada gue dan Bang Alex dan Ernest, jadi teman-teman boleh ikutan berpartisipasi ya, memberikan pendapatnya nanti dari cuap-cuap kami ini melalui DM Instagram. Nah, tapi sebelumnya topiknya gue mau ngomongin tentang child free, teman-teman. Gue rasa nih generasi-generasi sekarang tuh udah mulai apa nih namanya, udah mulai paham lah ya, udah mulai tahu juga tentang konsep pemikiran ini, di mana mereka memilih untuk bukan tidak menikah, tidak memiliki anak secara biologis gitu ya. Nah, gue tahu ini tuh gara-gara sempat hits banget di FYP gue, banyak banget orang yang bilang kayak memilih untuk tidak apa namanya child free. Bahkan sampai ada temen gue yang nanya, boleh dong kita memilih untuk tidak mempunyai anak, itu kan nggak dosa. Mungkin kita akan ngebahas bukan tentang dosa nggak dosanya kali ya guys, tapi ngomongin tentang konsep dasarnya itu kenapa Tuhan memberikan setiap kita keturunan. Bukan begitu Bang Alex? Iya, oke. Nah, buat teman-teman sendiri gitu ya, kira-kira buat Bang Ernest, buat Bang Alex, buat Ernest gitu ya, kalian setuju nggak sih dengan pandangan generasi sekarang gitu tentang child free, di mana mereka memilih untuk ya udah gue nikah aja, gue mau menikah tapi gue nggak mau punya anak, soalnya soalnya udah banyak manusia di dunia ini, jadi kayak dunia ini tidak butuh lagi generasi baru, misalnya generasi baru yaitu anak gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Menurut dari Ernest mungkin yang mau menyampaikan? Sebenarnya gue kurang setuju kalau ininya ini ya, alasannya karena udah terlalu banyak manusia seperti itu ya. Memang udah banyak gitu manusia. Cuman kalau alasannya beberapa ini ya, kalau misalnya kayak pertimbangan tanggung jawab dan lain sebagainya, gue kayak masih masuk akal di situ, dan kayaknya nggak ada sebuah larangan khusus gitu ya, atau kayak ya udah it's okay juga gitu. Menurut gue kalau ada orang-orang yang memutuskan untuk akhirnya nggak punya anak kayak gitu di dalam rumah tangganya dan lain sebagainya, meskipun menurut gue ada beberapa hal juga sih kayak gitu yang ketika punya anak tuh apa ya namanya ya, itu jadi hal-hal tersendiri yang menarik gitu, hal-hal yang menarik. Nah, cuma memang ada beberapa hal ya, memang itu tadi tuh tanggung jawab, membesarkan anak, terus juga secara karakternya, pendewasaannya, secara pertumbuhan rohaninya, terus mesti diarahkannya secara benar kayak gitu, baik secara akhlaknya dan juga pendidikan dan juga banyak lah dan lain sebagainya. Itu aja udah pusing tuh mikirinnya. Cuman gue kadang-kadang suka mikir gini sih ya, kita kan sering dengar ada kata child free kayak gitu. Cuman memang akhirnya satu sisi makin sadar sih ya. Uh, ada orang-orang tuh yang pengen punya anak. Nih argumennya kan gitu ya. Ngapain bawa-bawa argumen kayak gitu? Ada orang yang pengen punya anak tapi nggak punya anak kayak gitu. Nah bukan itu sih kayak gitu. Cuman makin sadar ada orang-orang tuh yang pengen punya anak tapi nggak dapat anak. Makin sadar kalau anak itu adalah sebuah karunia gitu. Itu adalah pemberian Tuhan. Ada beberapa kisah gitu ya, cerita juga tuh yang itu artis yang cerita ya, dia udah jaga sebegitu rupa, entah bagaimana lah, gue juga nggak paham, tapi akhirnya punya anak juga gitu. Dan itu gue suka sih, dia influence-nya cukup baik sih di sosmed kayak gitu, dan juga sering membagikan apa yang dia yakini gitu tentang imannya. Nah itu dia bilang kayak gitu, dia udah jaga dan lain sebagainya ya. Dia bilang akhirnya anak itu pemberian Tuhan, dan memang dia dari keluarga yang berkecukupan ya, artis kayak gitu kan, berkecukupan. Tapi dia siap gitu untuk akhirnya kalau diberikan anak lagi siap untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya. Memang butuh hal itu sih, tanggung jawab, kesiapan, terus juga apa itu karunia dari Tuhan. Jadi kita ngomong child free, tapi kalau Tuhan yang berkehendak kayak gitu untuk ini apa, memberikan anak, mau ya gimana juga kayak gitu. Cuman yakinnya gini sih, ada juga sih yang bilang kalau misalnya eh, Tuhan kasih anak, masa Tuhan nggak akan apa tuh namanya,
menolong kita gitu ya, mendidiknya atau menolong kita untuk membesarkannya. Kalau dia kasih sebuah tanggung jawab, berarti Tuhan melihat bahwa kita tuh sanggup diberikan tanggung jawab tersebut. Nah itu sih yang gue lihat satu sisi ya dari isu ini. Tapi nggak masalah juga sih menurut gue ya soal apakah mau punya anak atau tidak kayak gitu. Meskipun ya kalau di Alkitab ngelihatnya sih beberapa orang tuh kalau misalnya zaman dulu Samuel kan ibunya tadinya mandul kan. Kayaknya tuh zaman Alkitab tuh orang-orang yang mandul kayaknya dibenci Tuhan kali ya. Jadi kayak aib gitu di secara sosial, tapi kan itu tradisi gitu, bukan sebuah keharusan firman Tuhan. Itu sih yang gue lihat ya gitu. Wah, ini menarik ya. Kalau aku ngeliat mungkin ada dua isu kali ya yang perlu aku sorotin ya. Yang pertama adalah isu kebebasan. Jadi banyak orang merasa bahwa ini hidupku, sehingga aku bebas dong ngelakuin apapun yang aku mau sama hidupku gitu. Termasuk ya mau punya anak atau tidak gitu. Dan sekali lagi kebebasan seperti itu yang aku agak pertanyakan sebenarnya. Betul sih, banyak hal kita bicara hak asasi, kebebasan pribadi, tetapi gue melihat juga bahwa realitanya manusia itu bukan makhluk individual saja. Kita punya tanggung jawab pribadi, betul, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial, kita punya tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Nah, menurut gue tuh jadi satu hal yang apa ya, yang istilahnya membuat kita harus berpikir lebih luas soal kebebasan dan pilihan-pilihan kita. Mungkin buat kita di negara yang tidak ada wajib militer ya, negara kecil kayak misalnya mana Korea Selatan kalau nonton drama-drama atau Singapura itu kan semua laki-laki dewasa diwajibkan wajib militer. Jadi itu hal umum tuh. Jadi lu berasa lu bebas tapi ada kewajiban yang kewajibannya itu karena mereka dengan jumlah orang yang sedikit nggak bisa jadi tentara semua begitu. Jadi semua orang dilatih jadi tentara kira-kira begitulah. Makanya ada wajib militer gitu ya. Nah kadang gue ngelihat bahwa iya ya ini bukan masalah pilihan gue mau apa, tapi ternyata ada tanggung jawab sama bangsa. Tidak kebetulan dong kita lahir di sebuah bangsa yang juga mau punya sumber daya yang baik untuk menyiapkan generasi ke depan. Dan karena itu apa ya, tanggung jawab memiliki anak tuh bukan cuman ini ya. Tentu kita sangat menghargai kebebasan orang. Gua nggak mau repot, gua nggak mau ini. Tapi menurutku itu tanggung jawab yang terlalu simpel, hanya mikirin supaya gua nggak repot dan segala macam. Nah, dunia ini mengajarkan kita bahwa ada tanggung jawab bersama, tanggung jawab kekeluargaan, bahkan mungkin kalau kita sebagai anak Tuhan yang kenal firman, ada tanggung jawab untuk memenuhi bumi, beranak cucu, bertambah banyak. Jadi, somehow itu memang sesuatu yang mungkin kelihatannya kita bisa memilih. Tetapi di dalamnya tanggung jawab memilih itu alasan-alasannya kalau cuma terlalu terlalu individual, gue merasa kayaknya something missing gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua masuk kepada apa tujuan pernikahan. Nah ini memang mau nggak mau ya karena kita dari sudut pandang Kristen ngelihatnya gini bahwa tujuan pernikahan itu di dalamnya adalah kesatuan dua individu di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di mana kesatuan mereka makin uh, dinikmati dalam relasi hubungan yang intim. Dan kalau Tuhan mengaruniakan, nah itu tadi yang Ernest bilang ya, anak tuh karunia. Nah kalau gue ngelihatnya jadinya begini, sebenarnya kalau kita siap menikah, ini terlepas dari lu bilang saya mau memilih punya anak atau menunda punya anak, tapi seperti yang mungkin Novi bilang di awal tadi, lo kalau lu memilih menikah, lu berarti harusnya nyiapin diri untuk punya anak, karena itu udah satu paket. Jadi kadang-kadang jadi lucu kalau alasan-alasannya justru uh, gue mau merit tapi nggak mau punya anak, itu kayak nggak logis gitu. Secara umum lah bahwa prinsipnya bahwa di dalam pernikahan itu Tuhan kasih anak.
Nah, sekarang malah aneh lagi gitu. Ada orang yang nggak mau menikahnya tapi mau anaknya. Jadi lucu juga nih manusia ya. Ada hal-hal yang diinginin di luar dari batas-batas yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam ketetapan gitu ya. Dan ketetapan itu membuat kita sebenarnya hidup dalam sebuah tatanan yang baik dan teratur. Jadi kalau gua ngeliat ya, pilihan untuk mengatakan saya mau child free itu mesti dikaji bener-bener gitu. Itu bukan hanya hubungan dengan apa yang gue pilih, tapi kalau kalian menikah dan mengatakan kalimat itu, apa sih yang dimaksud? Apa yang teman-teman lagi nggak mau ambil tanggung jawabnya kah? Atau kalian lagi mungkin, nah makanya gue bilang jelas beda antara child free sama menunda punya anak. Ada orang yang misalnya merasa saya belum siap nih, mungkin 1-2 tahun lagi menunda punya anak. Ada yang suami atau istri lagi sekolah, jadi tunggu selesai studi misalnya. Itu menunda. Tapi kalau child free kan itu kayak begini, saya mau meritnya, saya mau ada yang perhatiin saya, ada pasangan, tapi saya nggak mau anaknya gitu. Ya buat buat aku sih itu jadi sesuatu hal yang melampaui norma kewajaran secara umum sih. Mungkin itu sih pendapat gua. Gimana teman-teman? Gue jadi inget ini bang, ini kejadian 45 tahun Hmm, lalu lah kayak hmm, gitu, sebelum nih yang lagi booming booming child free lah kayak gitu. Gue cukup kaget dengan salah satu teman kita, staff juga, tapi dia udah nikah gitu, dia udah nikah. Waktu itu dia udah hamil, hmm, punya anak, hmm, terus hamil lagi dalam waktu dekat. Nah waktu itu, hmm, waktu datang ke kantor gue tanya, kan di pandangan gue pun ya, di pandangan gue saat itu ya, gue punya anak juga nggak mau banyak-banyak gitu, karena gue mikirin wah bakal ribet nih hmm, dan lain sebagainya hmm. kayak gitu kan. Nah tapi waktu gue tanya dia, wih lu udah punya anak lagi kak kayak gitu kan, dia bilang iya dek kayak gitu, gue punya mimpi gitu ya, punya anak 5, dia bilang kayak gitu. Terus dalam hati gue langsung bilang juga ke dia, "Ih, banyak banget ya." Terus dia bilang kayak begini ke gue, dek kalau misalnya kita bisa yakin gitu ya untuk mendidik mereka dan akhirnya melahirkan anak-anak ilahi, kenapa enggak? Nanti pada waktu besar nanti mereka dapat berguna buat orang banyak gitu, dan juga akhirnya menolong kesejahteraan banyak banyak orang dan lain sebagainya. Nah, gue jadi balik Hmm, lagi sih ya, lihat kayak iya ya kayak gitu. Kalau memang kita yakin itu anak itu adalah karunia Tuhan kayak gitu, Tuhan mempercayakannya kepada kita dan Tuhan meminta kita membimbing mereka kayak gitu ya kepada kepada Tuhan gitu ya, ke jalan yang benar, dan dia bisa bermanfaat bagi orang lain juga dan juga mensejahterakan banyak orang. Kenapa enggak gitu ya? Dalam artian kalau hmm, misalnya alasannya udah kebanyakan orang, ya kebanyakan orang yang udah ada ini, kebanyakan orang yang mensejahterakan orang atau enggak kayak gitu. Kalau kita bisa iya. lebih banyak lagi gitu ya orang yang bisa mensejahterakan orang lain, kan jauh lebih baik seperti itu. Nah, gue waktu itu ngelihatnya hal seperti itu sih. Nah, waktu gue ketemu hal itu, gue jadi lebih ini kayak gitu. Jadi waktu itu gue bener-bener, aduh kayaknya malas banget punya anak. Gue kalau nanti nikah, gue nunda dulu deh punya anak. Gue mikir gitu. Hmm, Gue hmm, jadi lebih 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 terbuka dalam artian, oh ya udah kalau nanti Tuhan berikan anak, ya nanti akan, entah kenapa ya, gue entah gue salah, entah gue yang terlalu naif kayak gitu karena belum masuk hmm. pernikahan. Gue pikir gini, kalau gue udah punya anak pasti beda dong gitu, pasti udah ada pikiran, wah iya nih gue udah nggak bisa jajan lagi nih sesuka hati gue, udah ada anak istri, bukan istri doang tapi ada anak juga dan lain sebagainya. Kayak ada something yang berubah, Hmm, dan akhirnya itu membuat tanggung jawab kita di adjust kayak gitu. Tanggung jawab kita kan bisa di adjust, bisa hmm, hmm. diatur. Ya memang harus ada tanggung jawab yang dikorbankan. Ya seperti itu, memang harus begitu kan. Memang kan begitu kan. Ada tanggung jawab yang baru, yang lain dikorbankan, yang memang nggak terlalu prioritas dan lain sebagainya. Iya. Dan nggak masalah kalau yang dikorbankan adalah tanggung jawab kesenangan pribadi gitu. Nah itu kan kesenangan pribadi, tapi buat orang lain. Nah mungkin nggak tahu juga ya alasan child free-nya itu kenapa. Mungkin yang seperti Bang Alex bilang sih, perlu dikaji ulang apa alasan yang child free-nya itu. Apakah benar-benar karena alasan alasan tanggung jawab finansial tertentu, atau memang belum siap mendidik anak dan lain sebagainya. Memang nggak gampang sih, gue setuju mendidik anak. Nah tapi memang bukan berarti karena nggak gampang ya udah nggak usah dididik gitu ya, atau ya udah apa, gue nggak mau belajar ngedidik juga gitu. Nah itu yang apa ya namanya ya, perlu dikaji sih seperti yang Bang Alex bilang.
Gitu yang gue Mungkin pikirin. mungkin perlu ini kali ya, Ernest, Novi, perlu kampanyein lebih jelas, bukan kampanye dalam arti memberitahu bahwa apa saja aspek yang indah dari punya anak. Gara-gara mungkin sekarang orang rasanya ribet, tekanan ekonomi sulit, jadi kayaknya punya anak tuh beban banget begitu. Sementara kayak jarang tuh kita dengar gitu ya bahwa ada orang yang mungkin yang kayak Ernest bilang tadi ya, malah justru menambah anak dalam kerinduan, bukan cuma meneruskan masa depan keluarga, tapi ya itu tuh kayak saya kayak bisa berpikir gimana gue akan membangun bangsa ini dengan punya anak gitu. Bukannya punya anak tuh ngerepotin gua, ngerepotin orang, tapi berkontribusi kepada bangsa. Nah, itu kalau di dalam Alkitab ya, anak-anak itu dikatakan seperti anak panah gitu ya, yang siap dilesatkan oleh busur-busur yang tepat begitu. Bagi gue itu gambaran powerful banget sih. Gue setuju Gimana, sih no? yang kayak Bang Alex bilang tuh apa perlu sebuah bukan gini ya Bang. Gue setuju yang kayak Bang Alex bilang bukan bukan kita ngelarang nggak boleh child free gitu ya. Bukannya Iya, kayak iya. oh ini kata Alkitab dan lain sebagainya. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang indah ketika kita punya anak tuh yang bisa didapatkan hanya itu tuh ketika kita punya anak. Nah, bagaimana akhirnya kita Hmm, punya anak, bagaimana kita akhirnya menjadi ayah, menurut gua menjadi orang tua, bagaimana hancurnya hati Bapak ketika melihat Yesus Kristus tuh berkorban mati di atas kayu salib. Nah, itu kan hanya perasaan-perasaan khusus yang hanya dimiliki ketika seorang punya anak kayak gitu, atau bagaimana perasaan seorang ayah yang harus melihat anaknya yang dari kecil tumbuh gede terus akhirnya pergi meninggalkan rumah karena harus kuliah kayak gitu jauh terus merantau dan lain sebagainya. Nah, itu kan perasaan-perasaan khusus ya kayak gitu. Dan itu perasaan-perasaan itu bisa jadi mencerminkan relasi kita gitu dengan Tuhan. Nah, itu hal-hal yang bisa didapatkan ketika kita punya anak menurut gua, dan masih banyak lagi hmm. sih menurut gua yang bisa kita alami. Ada beberapa orang kan yang akhirnya bertumbuh justru karena anaknya gitu. Anaknya yang ngajarin kayak gitu, belajar sabar dan lain sebagainya. Meskipun ya Betul. sekali lagi ada juga itu orang-orang yang bertanggung jawab juga ada ya gitulah kayak gitu. Jadi ya bagi bagi gue sih ya dikaji aja kayak gitu kalau memang mau mau child free, apa sih alasan khususnya gitu child free Hmm, kalau hmm. emang memiliki kerinduan punya anak. Ya sebenarnya banyak juga sih di Indonesia sih masih lebih banyak yang pengen punya anak ya kayak gitu. Nah itu Iya. sih kayak Tapi itu juga kalau punya anak cuman alasannya sekedar egois juga bagi gue sempit banget ya. Padahal ada banyak hal lain yang sebenarnya dengan kehadiran anak itu ya itu tadi menikmati relasi, membangun karakter dan bagi gue itu jadi sebuah sukacita ya ketimbang beban ya. betul 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 setuju setuju Oke, kayak gue ngeliat boleh ngomong perkembangan nih guys anak. sekarang guys. Kenapa? Gue udah boleh ngomong belum nih? Kayaknya dari tadi. Oh boleh boleh. Oke, Kita lupa kalau deh. Oke, kalau dari pandangan gue sih, akhirnya gue melihat gini sih. Tadi sebelum kita rekaman pun kan sebenarnya awalnya kita sempat ngebahas tentang konsepnya ya. Tapi menurut gue konsep yang dibawa sama Bang Alex tuh menarik gitu. Tapi apa namanya, gue setuju juga sama pandangan teman-teman. Tapi daripada itu semua, gue akhirnya berpikir gini sih. Tuhan kan ketika nyiptain sesuatu itu pasti punya alasan tersendiri gitu. Dia nggak mungkin nyiptain sesuatu tanpa ada alasannya. Dan kalaupun itu terjadi itu juga karena ada alasannya. Dan manusia kadang-kadang kan yang gue tahu nih, kita kan jatuh dalam dosa gara-gara kita merasa kita bisa menyaingi pemikiran Tuhan gitu. Nah, makanya kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kan sebenarnya kan Tuhan nyiptain manusia dan nyuruh kita beranak cucu kan sebenarnya punya tujuan dong. Awalnya pasti punya tujuan kenapa punya anak. Kenapa di dalam pernikahan baru kita bisa punya anak. Kenapa Tuhan gak nyiptain manusia di luar pernikahan aja gitu. Sebenarnya itu pasti punya tujuan yang harus dikerjakan. Nah, tapi di generasi sekarang tuh malah berpikir kayak ya ini hak gue gitu. Apakah Tuhan tidak memikirkan haknya manusia di zaman dulu? Kan kesannya kayak kita sedang menentang perkataan Tuhan hanya dengan kata embel-embel hak asasi manusia gitu. Jadi seakan-akan tuh Tuhan sedang tidak memikirkan kehakan apa sih? Kehakannya manusia apa ya ngomongnya ya? Kok kehakan sih kayak gak enak deh bahasanya. Mungkin intinya kita kesannya kayak Tuhan tuh membuat manusia tuh jadi gak enak gitu kan.
Nah, akhirnya gue menyadari sebenarnya Tuhan punya tujuan tersendiri. Kalaupun ada orang yang memilih, kalaupun ada orang yang tidak mempunyai anak dalam pernikahan itu beda cerita ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau berpikir untuk child free, seakan-akan kita tuh bisa gitu menyaingi pemikirannya Tuhan bahwa nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita nggak punya anak, dan dengan berpikir bebas dong gue nggak punya anak karena kan hidup gue gitu. Nah kalau gue sih berpikirnya jatuhnya mungkin makin ke depan pandangan hal yang tabu saat ini akan menjadi hal yang tidak tabu lagi diperbincangkan di masa-masa depan. Tapi pemikiran gue adalah yang paling penting adalah konsepnya sih, konsep firman Tuhan itu. Karena lagi-lagi gitu gue berpikirnya kebenaran itu tuh nggak ada yang absolut benar 100% kalau di dunia. Ya yang paling benar ya ada Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Apa yang firman Tuhan sampaikan itu sih yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan kita menciptakan teori baru yang keluar dari batasan firman Tuhan itu sendiri. Itu sih mungkin yang bisa gue bilang. Jadi bukan lagi-lagi bukan masalah benar atau salah, dosa atau tidak gitu, tapi apakah yang kita lakukan ini sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan sih. Oke, jadi melalui percakapan ini sih kita ingin kontribusi lah buat teman-teman yang mungkin sedang berpikir, melihat orang kok ada yang mikir kayak gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang harus langsung diterima ya. Tapi teman-teman mesti pikirin benar-benar, lihat alasan-alasan, termasuk kalau kita orang beriman ya lihat firman Tuhan. Tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Nah, itu membuat kita juga jadi lebih bisa bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang akan kita buat ke depan. Mungkin yang paling tepat juga ini kali ya Bang ya, supaya kalau ada beberapa orang yang akhirnya jadi kayak menghakimi gitu. Kamu tuh dosa loh begini-gini. Mungkin jangan langsung kayak gitu juga gitu, tapi dengar apa pandangannya dan kita membantu mereka untuk memperbaiki. Karena generasi sekarang tuh kadang-kadang langsung menghakimin ya, tuh dosa atau enggak apa-apa dong ini hak gue segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin bagian kita lakukan melalui sosial media lagi-lagi ya bukan untuk ngejulitin orang gitu, tapi mungkin ada perspektif yang teman-teman nggak lihat dan kita bisa membantu gitu untuk teman-teman. Ada loh pandangan di sisi ini, apakah kalian sudah memikirkan hal itu juga? Gitu. Karena ya balik-baliknya pada akhirnya kan setiap orang akan memutuskan. Nah, cuman buat gua setiap kali dengar kata istilah nanti kan balik ke orang masing-masing. Aku selalu ingat kalimat yang dia katakan di Alkitab. Setiap kita akan bertanggung jawab terhadap keputusan kita. Jadi memang pada akhirnya sih kalau buat kita orang yang percaya, Bu, ini bukan masalah masing-masing, tapi masalahnya apakah kita sudah memutuskan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, karena nantinya kita kan akan mempertanggungjawabannya kepada Tuhan. Jadi kalau dunia hanya ngelihat balik ke diri gua, hak asasi gua, keputusan gua, aku cuma ingin mengajak teman-teman melihat gitu. Terus nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita mau ngomong apa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih gitu ya dalam hal-hal seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa masing-masing di hadapan Tuhan ya. Iya, makanya. Oke deh. Jadi segitu dulu teman-teman untuk edisi kali ini, dan berharap silahkan yang mau sumbang saran, mau ngasih pendapat, nggak ada yang saling menghakimi, tapi kita saling memberikan pemahaman yang membuat kita bisa melihat berbagai sisi yang ada dan pada akhirnya memutuskan masing-masing di hadapan Tuhan. Oke, jangan lupa bisa follow kita di Instagram. Instagram kita apa, Nas? Friendzone.id. Udah lupa jadi. Dan nantikan episode-episode berikutnya. Thank you for today. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye.